senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi. Beralih terlebih dahulu, tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mas Jubir bahwa kita ke dunia pendidikan yang memang ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya. Tentunya masih ditemukan praktek-praktek koruptif begitu di dunia pendidikan, ini sangat memprihatinkan. Kalau kemarin kita sudah update terkait perkara-perkara tunggakan, sebelumnya juga perkara tertangkap tangan, nah kita juga yang dari kepala daerah ya, kita terkait ke dunia pendidikan. Baik, teman-teman, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Pada hari ini kita akan lakukan secara detail begitu untuk menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan atau di Keputusan Penindakan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Kita akan menyampaikan peristiwanya terkait dengan perbuatan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggara negara di Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sedang berproses sampai hari ini. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa menjelang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dalam konteks kalender akademik yang dilakukan setiap tahunnya, Unsud membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi ada 3 jalur, yaitu ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan yang terakhir adalah Seleksi Jalur Mandiri. Bahwa kemudian seleksi jalur mandiri di Unsud ini merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsud. Di mana dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing. Seperti ini misalnya di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 rupiah juta, 7,1 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi ada rentang gitu ya. Ada rentang yang dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Sementara di rentang IP pada Fakultas Kedokteran itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh Unsud, yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang kemudian dikelompokkan oleh tim dari peristiwa kegiatan rangkaian kegiatan penyelidikan sampai kemudian hari ini kita sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan.
Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada saudara NAP, Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, saudara NAP melalui DMW, saudara AW, dan saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan Unsud. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari saudara ASO selaku rektor, yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama.